Sistem qolatil arabu amanah, sistem bahwa tatanan lahir, karena semua nabi rasulnya Allah itu diutus oleh Allah dengan membawa risalah, disebut risalah, kemudian yang diutus rasul, kan begitu. Tapi intinya kan setiap kali sebutan rasul berarti ada risalahnya. Setiap kali ngomong risalah Tuhan, yang kamu harus ada pikiran kamu, rasulnya mana? Kalau kamu ngomong rasul, risalahnya mana? Paham? Jadi ngomong rasul tapi nggak ngomong risalah, ya bohong. Nabi Muhammad rasul, we percaya. Terus risalah kowe golek di Gramedia, di toko buku, di shopping, bohong. Saya kembali kepada, jika ada ketetapan bahwa terang yang dampaknya akan panjang, dampak positifnya maksud saya, kemampuan ini akan kamu tingkatkan. Kamu tidak menjadi orang yang diam, pinter diperlukan, tapi terampil juga disandingkan, cerdas diwujudkan. Wama mana'an nas an yu'minu irja'ahum al-huda. Saat terang oleh Allah sebagai tatanan peradaban baru, itu Allah kehendaki untuk ditampakkan permukaan, maka tidak akan ada yang mampu menghalangi terwujudnya tatanan baru. Peradaban baru, tatanan yang di dalam pijakan al-haq min rabbik, tatanan yang berpijak pada hakikat, bukan tatanan yang didasarkan atas pijakan. Kebalikan hakikat itu fisik, kebalikannya dari tatanan hakikat, tatanan ruhiyah, tatanan fitrah, tatanan kesucian, itu lawannya itu adalah tatanan nafsu, tatanan yang hanya diukur dari lahiriah, yang menjadikan seseorang itu mengejar kebanggaan. Kalau sudah memiliki kebanggaan, kemudian kesombongan. Karena orang yang memiliki tolok ukurnya lahir, kebanggaan itu adalah saat banyak pengagum, saat banyak terkenal begitu. Kebanggaannya adalah kebanggaan material. Tadi kan saya sudah ngomong, nggak masalah. Walaupun ini saya ungkap kembali seharusnya. Sekarang kan menjadi memori dulu saja. Tapi kita berbicara bahwa saat terang menjadi basic, menjadi pijakan sebuah tatanan, nggak mungkin dapat berjalan tanpa ada terang, nggak mungkin tentram tanpa ada terang, tidak ada cahaya, nggak mungkin. Saat Allah menghendaki cahayanya ini menyinari kehidupan, maka yang menghalangi akan disingkirkan, ditenggelamkan, dibuang. Maka dikatakan, milikilah sebuah perilaku, wa yastaghfiru rabbahum, miliki perilaku ampunan untuk menjadi pijakan hidupmu. Untuk menuju peradaban baru, jamaah rahimakumullah dan semuanya, untuk masuk ke dalam peradaban baru, tatanan baru, yang kita perlukan dalam diri kita, saya dan Anda saat ini yang harus melekat di dalam kehidupan kita adalah wajastaghfiruh, untuk memiliki perilaku ampunan dan perilaku kembali. Untuk memiliki perilaku ampunan dan perilaku kembali.
kalau kita ingin masuk dalam peradaban baru, perilaku ampunan iki ngene gak dijelasne kan jadi bias kaya perilaku sholawat akhirnya dinti sholawatan begitu. Jadi yang dimaksud dengan perilaku ampunan bukan berarti kemudian kowe dinti sholawatan. Maaf, istighfaran. Engko ganteni sholawatan perang karo wong sholawatan supaya istighfaran. Karena Qur'annya istighfar. Ada bagian itu, ada perintah untuk sholawat, juga ada perintah untuk wastaghfir wa tubu ilai. Terus wengko akhirnya di lapangan astagfirullah golek speaker, golek salon, nganti salone salon A, salon B, salon C, salone Darmi, salone Cak Rukin, salon macak barang. Itu karena salah penerapan. Yang dikatakan sholawat itu nyatu, kesadaran di semua aktivitasnya itu adalah di dalam Tuhan, filah, bila, dengan Tuhan, bila, untuk Tuhan, lillah, filah kembali untuk Allah. Itu yang dimaksud sholawatan gitu loh. Orang genjeringan di lapangan. Memang seharusnya begitu, tapi kita kan hanya cerita ini. Kemudian yang dimaksud istighfar. Ya istighfar astagfirullah, iya. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, iya. Tapi pijakan dasarnya harus tahu yang disebut wastaghfiruh. Kalau kita ingin wasta'marukum fiha, menjadi orang yang masuk dalam peradaban baru, tatanan baru, itu wastaghfiruh. Apa itu? Kemampuan mengembangkan geopolitik, geososial, kan itu. Ngelah. Kemampuan seseorang untuk memiliki kemampuan mengembangkan potensi sosialnya, cara komunikasinya, cara mengembangkan dirinya, punya perilaku adab, andap, asor, nek bertanya walaupun berbeda tapi tetap dalam narasinya andap asor penuh dengan akhlak, itu namanya perilaku ampunan. Orang terus astagfirullahaladzim, matamu tat, raroh pop tat, kan gitu. Jenenge astagfirullahaladzim, tak sewaduk sampean kok. Astagfirullahaladzim, jangkrik. Nah, itu bukan perilaku ampunan, bukan begitu. Terus kemudian gawi tobatan nasuha masal. Rumoso akeh dosane, ya apik sih. Tapi mboson digene masal tukaran, ya gak sida malah masa. Jadi perilaku taubat, perilaku ampunan. Kemudian kedua perilaku taubat, perilakunya orang kembali. Wis gampangane ngene, nek perilakunya orang taubat, wujudnya istighfar itu adab, asor, akhlak. Nek perilakunya taubat, kamu mengembangkan potensimu, utakmu tinggu, meripatmu tinggu, kupingmu dipakai, telinganya dipakai untuk mendengar, menyimak, matanya dipakai. Nah, itu namanya perilaku taubat. Ini yang butuh dipersiapkan kalau kita akan masuk peradaban baru. Saya akan mengatakan demikian teman-teman, semuanya santriwan santriwati sampai cicit sampai cocot. Ya. Ayo.
detik ini, saat ini, mulai ini, kita tidak mengatakan menuju tatanan baru. Kita tidak mengatakan ke depan akan ada tatanan baru. Mulai saat ini adalah tatanan baru. Siap? Bukan kita ngomong ke depan. Bukan kita ngomong masa depan. Bukan orang lain biar mengatakan sok nek Imam Mahdi muncul enek tatanan baru. Sok nek enek ganti pemerintah bakal tatanan baru. Enggak. Tatanan baru bukan tergantung orang lain. Tatanan baru bukan tergantung politik yang baru yang lain. Tatanan baru bukan karena birokrasi yang baru. Bukan. Tergantung diri kamu saat ini. Bagaimana kamu mengambil sikap dan mencanangkan saat ini. Inilah detik ini, saat ini, waktu ini sangat. Kita semua sepakat masuk pada tatanan baru. Oke? Oke? Kita tidak lagi ngomong ke depan. Saat ini kita masuk tatanan baru. Yang menyertai tatanan baru, wastaghfiruh wa tubu ilaih. Praktek sak tingkat mampunya masing-masing. Sungguh-sungguh akan tapi setingkat mampunya masing-masing. Saling support. Oke gitu ya. Santriwan santriwati bisa jadi, tapi nanti nunggu perkembangan saat puasa. Saya juga ingin nanti saat puasa bisa jadi. Saya berharap jenengan, kalian, sampean, awakmu, kamu itu nanti, karena mungkin juga tetap malam Jumat ada kajian, karena harap bisa jadi kajian akan diperpendek karena kita juga untuk melakukan tatanan baru. Bisa jadi per 2 hari sekali Romo akan kajian. Semoga Romo sembuh untuk kajian teknis membangun tatanan baru. Di dalam ayat ini Al-Kahfi 54 Sallallahu menghendaki wujudnya tatanan baru, peradaban baru. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Niki tinggi ngaji ya dawa. Baldatun thayyibatun wa rabb ghafur. Ada 4 komponen. Dari masing-masing komponen ini ada jurusannya masing-masing, begitu loh. Baldatun paling tidak ada 3 komponen. Diri, komoditas, entitas, dan giu. Kan gitu ya kalau kita ngomong manajemen. Baldatun thayyib. Thayyib itu jelas ada 2 yang pokok. Setiap dari masing-masing ada kalimat nafi isbat. Kemudian jabarannya kan nanti kan panjang. Ya kita uraikan secara detailnya dan aplikasinya mungkin di bulan-bulan puasa. Bisa jadi. Siapa yang menghalangi pada saat seseorang telah memposisi di dalam peradaban baru dengan wastaghfiruh wa tubu ilaih. Kalimatnya tubu ilaih. Perilaku tobat ilahi untuk kembali. Ketoke di dunia akan tetapi memiliki tujuan. Ilahi itu berarti kamu punya tujuan pasti. Tubu ilaih. Dijamin inna rabbi qaribun mujib. Ayatnya begitu, dijamin. Jika kamu punya peradaban itu, maka sistem inna rabbi, sungguh sistemnya itu kamu akan diijabai, akan diwujudkan. Ya. Siapa yang menghalangi, maka ila anta tiyahum sunatul awalin, maka aku datangkan sunatul awalin. Aku akan campakkan manusia dengan adanya sunatul awalin, bencana yang beruntun
mulai dari yang fase awal, fasenya itu peringatan, menghilangkan infrastruktur, meningkat kehilangan pangan, meningkat ini pangan ini banyak hal, penyakit manusia pun penyakit tanaman, kemudian meningkat menjadi nyawa. Tetap tidak dalam perilaku tubuh ilahi wastaghfiruhu, maka dihancurkan sehancur-hancurnya, tinggal yang terpilih yang bernafas. Kan ini ayatnya begini, Sunatul Awalin. Akan diberlakukan sistem sunat awalin sampai pada ya'tiyahumul azab qoblan nyoto, tapi mereka tidak akan pernah sadar telah berganti zaman. Manusia tetap tidak sadar telah berganti zaman. Maka ini yang dilatih. Sebenarnya sih kalau kita ngomong pendidikan ya, jurusanmu entah kamu memilih apa saja, sekolah di mana saja. Kalau SMP ngomong di SMA mana saja begitu, kalau SMA ngomong di perguruan tinggi mana saja. Bukan semata-mata jurusan, karena cara berpikir otak terbentuk itu sebenarnya bukan berkategori jurusanmu apa. Kemampuan memecahkan masalah itu sebenarnya membangun otak kita untuk memiliki kemampuan problem solving, memiliki kemampuan hidup, kecerdasan hidup dengan cara bergeraknya ion, bergeraknya saraf, sambung menyambungnya antar saraf di dalam otak, tidak melihat jurusan kamu apa. Saat kamu tulus, saat kamu ikhlas, kamu jurusan kamu apapun, kecerdasan kamu tetap akan bisa. Aslinya otak tidak melihat spesifikasi. Pekerjaan lahir yang melihat spesifikasi. Tapi saya nggak menguraikan ini, kamu nanti akan malah kebingungan yang SMA begitu ya. Kita diskusi di lain waktu. Itu teman-teman berbicara perihal jika hidayah terang, memang Allah menghendaki ketetapan sebagai tatanan baru, maka hal yang menghalangi, yang menutupi akan nyingkrih. Orang-orang yang beriman maka memiliki perilaku ampunan dan perilakunya orang kembali. Tidak ada yang menghalangi kecuali sunatul awalin, bencana-bencana, sampai pada kualitas azab. Sampai kapan ini? Makanya kan sistem qolatil arabu amanah, sistem bahwa tatanan lahir, karena semua nabi rasulnya Allah itu diutus oleh Allah dengan membawa risalah, disebut risalah, kemudian yang diutus rasul kan begitu. Tapi intinya kan setiap kali sebutan rasul berarti ada risalahnya. Setiap kali ngomong risalah Tuhan, yang kamu harus ada pikiran kamu, rasulnya mana? Kalau kamu ngomong rasul, risalahnya mana? Paham? Jadi ngomong rasul tapi nggak ngomong risalah, ya bohong.
Nabi Muhammad Rasul, kowe percaya. Terus risalah kowe golek di Gramedia, di toko buku, di shopping, bohong. Kowe risalahnya itu Nabi Muhammad, ini Rasulnya Nabi Muhammad, tapi risalahnya kamu mencari di Google, cari di YouTube, terus kamu anggap ini risalahnya Nabi. Jadi kalau kamu ngomong Rasul sebagai unsur Nabi, ya pasti gawa risalah. Kalau ngomong risalah, ya ngomong Nabi. Jadi kalau risalah yang golek di Google, berarti kowe menganggap Google itu Rasul, begitu loh. Logikanya begitu, teman-teman, atau mungkin Cung. Karena itu nggak bisa, nggak berdiri sendiri. Istilah Rasul ya karena risalah, istilah risalah karena ada Rasul. Istilah Huda karena ada Mahdi, istilah Mahdi karena ada Al-Huda. Istilah Satrio Piningit karena ada hati maka ada Satrio. Dan seterusnya. Oke. Jadi di dalam Al-Hujurat 14 itu terlalu jelas, terlalu komplit, terlalu sangat jelas, sudah nggak bisa tafsir. Kan ayat yang nggak bisa banyak tafsir. Memang ya ditafsir koyo opo ya unina begini, apapun bentuk tafsir manapun dari swidak tafsir 100 tafsir ya kabeh mengatakan bahwa kalau kamu di dunia harus kamu genapi dengan iman. Setelah kamu menggenapi perilakumu dengan iman, maka kulam tu'minu walakin kul aslamna. Islamu itu lengkapnya dengan iman, walamayatu khulil iman fi qulubikum, di dalam hatimu. Maka kamu disebut sungguh kamu, pernyataan kamu itu berada di dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Lengkapi perilaku Islam. Ayat ini jelas menunjukkan Islam belum tentu iman. Orang iman aja belum tentu Islam, duwe iman tapi senengannya ngerusak, kan bisa jadi gak jadi Islam. Walaupun secara logika orang Islam, orang iman itu seharusnya otomatis Islam. Jin Islam tapi belum tentu iman. Karena iman itu harus ketemu Nabi Muhammad. Namanya iman. Iman itu tatap muka, mukotob. Jadi, kulatin Arabu amanah. Jangan katakan kamu itu iman, kalau faktanya kamu itu belum bersaksi keberadaan Tuhan dan keberadaan Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad yang menunjukkan tentang keberadaan Tuhanmu. Sebab taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu kamu harus bersaksi atas mengadanya Tuhanmu yang punya nama Allah, harus kamu kenali, dan keberadaan Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad juga harus kamu tatap muka, karena untuk mengenali Tuhanmu melalui utusannya Nabi Muhammad. Nek gak enek piye pasti ada, nek gak enek piye pasti ada, nek gak enek ya Gusti Allah bohong. Tapi nggak mungkin, berarti yang menyembunyikan kebenaran pasti manusia. Maka sunatul awalin. Sungguh sebenarnya kita tidak mengurangi rasa hormat sedikit pun, tidak mengurangi rasa peduli sedikit pun, tidak mengurangi rasa membantu yang berbeda faham sedikit pun, hanya karena kajian kita ngomong. Akan tetapi dalam fakta koneksi bersosial, Kristen, Hindu, Buddha, kalau apalagi nggak bisa makan, miskin, fakir, tetap kita membantunya.